Rindu itu bernama Aceh. Untuk Aceh, Kami datang. dan ini juga merupakan dream, mimpinya Bang Den, melewati pegunungan Bukit Barisan dari Lampung sampai Aceh. Ya, betul. Jadi emang udah lama sih. Udah lama kita tuh kepengen dari dari bawah selatannya Sumatera itu, Lampung, sampai ke Aceh. Nah, buat sahabat RT yang belum tahu pegunungan Bukit Barisan, kalau kita lihat di peta itu, bagian yang paling tinggi itu, dia bukannya timur, bukannya barat, tapi di tengah itu ada ketinggian pegunungan. Nah, pegunungan itu dia membentang dari Lampung sampai ke Aceh. Dari Lampung sampai ke Aceh. Terus seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan pegunungan Bukit Barisan. Ya. Dia tidak terpotong-potong tuh, nyambung terus. Dari Lampung sampai ke Aceh. Dan bukan cuma sebaris ya, berlapis jadi dia. Ya, dia berlapis. Kalau kita start dari Lampung itu Kabupaten Tanggamus, kita masuk bisa nanti tembus ke Suwoh, Lampung Barat. Kemudian nanti dia masuk lagi ke Liwa, Danau Ranau, Sumatera Selatan. Masuk lagi dia nanti ke Pagar Alam. Pagar Alam Sumatera Selatan, terus di ketinggian semua tuh. Nanti turun-turunnya di Bengkulu. Karena memang jalannya tuh belum tembus-tembus. Nanti dari Bengkulu Utara dia akan terus lagi sampai ke Sungai Penuh Kerinci, nanti masuk Alahan Panjang, Sumatera Barat, Bukit Tinggi, terus sampai dengan nanti ke Samosir, Tarutung, Kutacane, Blangkejeren sampai dengan Takengon, Aceh. Itu semuanya yang dibilang dengan ketinggian pegunungan Bukit Barisan. Dia itu adanya di tengah-tengah dan warnanya itu orange ke orange tua, orange muda gitu lah. Kalau di peta. Banyak. Kalau di peta kertas Ya, kalau di peta. Dia warnanya orange tua itu melambangkan daerah-daerah ketinggian, memang warnanya coklat kalau di peta. Jarang orang lewat sini kalau untuk menuju ke untuk mengejar waktu, ini jarang. Ini memang kita lakukan sebagai uji coba eksperimen kita, karena kita kan semua jalur di Sumatera itu udah sering lah kita lewati kan. Kebetulan juga kampung halaman di Sumatera Barat. Jadi kita pengen tahu di atas pegunungan Bukit Barisan itu ada apa saja gitu. Kabarnya sayang, jalannya juga masih banyak yang rusak, banyak yang off-road. Kita akan melewati perkampungan-perkampungan di beberapa titik. Mungkin bukan jalur umum kan? Ya, karena bukan jalur umum. Dan juga katanya dia belum tembus semuanya. Jadi nanti kalau kita misalnya masuk dari Tanggamus, Liwa, Ranau, nanti ada beberapa titik yang kita harus keluar tuh. Kalau mau ke lintas barat bisa, atau ke lintas tengah bisa, nanti baru naik lagi. Jadi belum tembus karena tuh hutan-hutan lebat dan segala macamnya. Jadi kita harus keluar ke jalur, nanti baru naik lagi, melanjutkan perjalanan di sepanjang pegunungan Bukit Barisan itu. Ini yang selama ini memang bikin penasaran ya, apalagi kabarnya di pegunungan Bukit Barisan itu tuh banyak emasnya. Karena dulu Sumatera ini terkenal dengan Pulau Emas. Atau bahasa Sanskertanya dulu dikenal dengan Swarna Dwipa, yang artinya Pulau Emas. Pulau Emas. Wow. Nah, kemana kak emas-emas itu sekarang? Kita banyak ya di beberapa tempat itu kita melewati titik-titik tambang masyarakat atau tambang tradisional. Nah, itu menandakan mungkin ya kandungan-kandungan di bawahnya itu banyak emasnya. Nah, ini yang kita mau penasaran nih, mau telusuri. Di Lampung itu ada, nanti di Solok Selatan ada, di Bengkulu ada emas, Sumatera Utara, Mandiri Natal emas, Lubuk Linggau emas, sampai ke Aceh itu emas semua. Nah, karena jalur ini bukan jalur yang biasa, ini pasti tantangannya akan lebih, dan kita memang betul-betul belusukan ke pedalaman-pedalaman yang kita nggak tahu kondisi treknya seperti apa. Yang pasti kita udah bukan road trip lagi, yang pasti kita udah banyak keluar dari jalan aspal. Untuk itu kita butuh sebetulnya tuh spek mobil yang tidak standar. Karena nanti takutnya kenapa-napa, untuk evakuasinya bagaimana. Kalau dari segi kesiapan unit kita, mobil kita Malaka ini sih, aku pikir karena dia mobil baru, 4x4, dan ini pasti sudah banyak teruji juga mereka di jalur-jalur yang... Iya, banyak digunakan di tambang-tambang kan, di jalur-jalur ekstrim di Papua nih kan, salah satu brandnya yang dipakai oleh Malaka ini. Nah, ini persembahan dukungan dari Nasi Mandi Bosgil yang telah menyiapkan kita Road Trip Indonesia
dengan sebuah unit yang lebih segar sehingga bisa belusukan sesuai DNA kita Cocok selama nih. ini. Cocok berarti gitu. kalau kita mau melewati pegunungan Bukit Barisan. Bosku, Biasanya namanya dahsyat! Iya, iya benar. Masalahnya adalah ketika kita dapat unit baru seperti ini yang betul-betul masih polos, ternyata unit standar itu masih perlu dimodifikasi. Terutama kalau kita masuk ke pedalaman-pedalaman, kalau jalurnya bukan jalur-jalur aspal, itu butuh beberapa spek untuk dimodifikasi. Salah satunya adalah ban. Nah, oleh karena itu salah satunya kita dapat juga dukungan dari Goodyear. Goodyear ini kita pakai ban Goodyear Wrangler Duratrack 285 70 ring 17 RT. Nah, ini memang cocok untuk peruntukan kombinasi antara jalur-jalur off-road dengan jalan raya saya. Kita sekarang berada di Goodyear Auto Care Chandra Kemayoran. Pasar mobil Kemayoran, kita sekarang lagi apa? Jadi mobil kita Malaka sekarang lagi upgrade ban. Dari yang bannya AT sebelumnya, sekarang kita mau upgrade ke dia di atas AT tapi di bawah MT. Jadi di tengah-tengah ini kayaknya baru nih. Karena biasanya kan kalau terlalu Teknologi MT baru gitu? terlalu off-road, tapi kalau AT terlalu jalan raya banget. Nah, Oke, ini dia jadi di tengah-tengah di kayaknya ini bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan perjalanan road trip Indonesia karena kita sedang persiapan perjalanan menuju ke Aceh. Nanti kita Gitu. tes setelah ban baru ini. Ya, nanti kita lihat penampilannya dan performanya. Nanti akan kita review deh. Pokoknya sepanjang perjalanan. Seperti apa di jalan raya, seperti apa di jalan off-road, dan bagaimana Seperti apa di jalan akhir perjalanan licin, kita. seperti apa di jalan batu. Betul. semuanya. Sampai ke Aceh. Sampai ke Oke? Thank you. Karena pengalaman kami 10 tahun keliling Indonesia, perjalanan road trip Indonesia itu banyak yang tidak bisa diduga. Jangankan yang keliling Indonesia, kadang-kadang kita mau pergi nih, camper van. Kita pergi ke spot-spot camping itu kan biasanya tuh agak-agak ke dalam-dalam gimana, jalannya juga becek-becek gitu kan. Itu kalau sudah slip, kalau bannya tidak menunjang, itu nggak bisa keluar. Dan ternyata kita baru sadar, memodifikasi mobil dari nol itu kalau mau sekaligus, ternyata biayanya Luar biasa. wow. Kita udah konsultasi, kita udah tanya-tanya ke banyak teman-teman yang sudah expert, yang sudah ahli di bidang-bidang modifikasi. Aku juga kaget gitu, karena kan selama ini kita modifikasi Surling Senja itu step by Step by step, dicicil. Walaupun kita berangkatnya mobil standar ya, tapi kan di kota-kota tertentu nanti ada modifnya sedikit, ada tambah lagi sedikit selama 10 tahun. Iya. Tiba-tiba kita mau jalan mobil standar, Harus dibuat secepat dan mungkin selengkap mungkin. selengkap mungkin. Nah itu. Jadi kaget dan ternyata biayanya cukup tinggi. Kaget lihat angkanya ya. Dapur buat bikin kopi yang mana? Tuh kotak Karena yang hitam. cuma dia aja yang tahu Kotak dapur itu yang sering keluar masuk cepat, jadi dia harus di ujung sini gitu. Iya. Cara tergampang. Kemudian juga oli Lupromek. Oli Lupromek ini kan oli yang udah kita pakai selama 2 tahun waktu di Kalimantan. Hampir 2 tahun ya di Surling Senja. Dia memang oli-oli yang untuk mobil-mobil yang tangguh, mobil-mobil yang untuk bekerja keras, ini cocok banget olinya. Karena dia punya lapisan khusus. Oli Lupromek dikenal sebagai pelumas dengan teknologi Heat Actified Technology atau HAT yang berbeda dengan oli pada umumnya. Manfaatnya adalah mengurangi gesekan dan keausan, 2 meningkatkan performa mesin, 3 efisiensi bahan bakar, 4 melindungi pada suhu tinggi, 5 membersihkan mesin, 6 umur pakai oli lebih panjang dan ramah lingkungan. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat perjalanan road trip Indonesia. Kemudian juga dari Acacia Motor, mobil kita udah ditinggikan. Karena nanti kan jalur-jalurnya tuh nggak tentu. Jadi supaya nggak mentok, ditinggikan lift kit 2 inci. Tetap pakai load support bang, itu kan soalnya apa namanya, bobotnya bertambah ya. Jadi tetap ada pakai load support, cuma untuk biar bisa masuk ke daerah yang lebih ekstrim lagi, kita lift 2 inch suspensinya. Jadi depan belakang sama ganti upper arm depan, sama pakai Brembo F50 bang, biar ngeremnya lebih mantap. Jadi karena kita banyak turunan, naik turun, mobil kita matic. Itu Nanti mainnya rem. Dinaikin itu karena menyesuaikan bannya. Sengaja dinaikin karena akan menghadapi medan-medan yang berbatu, yang berlubang. Kalau nggak dinaikin nanti cenderung Nyangkut.
Kita sekarang lagi berada di Autovision Tangerang. Kita lagi upgrade semua lampu-lampu penerangan yang ada di Malaka karena persiapan kita untuk menuju ke Sumatera. Autovision kita upgrade lampu untuk menerobos kegelapan hutan-hutan Sumatera di malam hari karena banyak tempat yang belum ada lampu jalannya. Iya betul, apalagi kalau kita udah perjalanan panjang terus kita lewat maghrib. Nah udah. Kita butuh penerangan yang ekstra di kegelapan itu. Dengan Autovision malam jadi siang. Kemudian ada lampu kabutnya juga kan. Kita lewati kabut-kabut itu nggak bisa dengan lampu biasa, malah tambah silau dia. Betul-betul harus khusus lampu kabut bisa menembus. Di perjalanan itu akan sering kita temui dan sering kita butuhkan. Entah udah berapa ketinggian nih. Mana belum ngeluarin jaket lagi kita. Kemudian ada ASDOM. Ngapain itu? ASDOM ini untuk keamanan kita selama di jalan. Dia CCTV atau dashcam dengan 4 kamera. Jadi selama perjalanan kita bisa melihat sekitar kita demi keamanan dan kita bisa monitor semuanya dan itu terekam. 360. 4 kamera dari ASDOM. ASDOM M660. Ini dia kamera depan sudah 4K, kamera samping, kamera belakang itu semua sudah Full HD. Jadi kalau buat kita konten kreator 4K ke depan itu udah bisa kita buat merekam dan sebagai backup perjalanan kita. Kalau kita butuhkan, kita bisa ambil buat footage. Ya, rasanya kita akan jauh lebih aman lagi berkendara kalau memang sekitar mobil kita ini semua bisa terpantau sepanjang perjalanan. Ada lagi Parkside Hotel dan Resort. Ah, itu yang akan menyambut kita ketika kita sampai Aceh. Sampai di Aceh. Ini Aceh. sebuah jaringan hotel dan resort. Jadi nanti kita base camp kita untuk selama di Aceh sudah ada. Ya kan? Kemudian juga yang di atas itu tenda kita dari MetLife Overland Bandung sementara karena yang punya kita custom sedang dibangun di sana sementara kita sudah gatel nih mau jalan makanya kita pakai dengan apa adanya dulu ya. Kita lagi ada di workshopnya MetLife Overland Kang Lulu sekarang. Ini Malaka kondisinya sementara dipasangin seperti ini karena kita mau pakai lagi. Kemarin itu kita sudah masukkan ke sini, sudah diukur untuk desainnya yang akan dibangun nanti. Karena masih ada proses memakan waktu beberapa lama lagi, jadi Malaka sementara bisa kita pakai. Karena kalau untuk Sumatera sendiri, itu jalurnya itu terbagi 3 jalur. Yang pertama jalur lintas timur. Nah lintas timur ini yang banyak digunakan orang karena apa? Ini dia ramai, paling cepat. Udah gitu kontur geografisnya rata, nggak terlalu banyak tanjakan, ya kan? Dan udah ada tol lagi dari Lampung ke Palembang itu yang bikin lintas timur ini paling cepat lah. Pemandangannya itu cuman ya kota-kota seperti biasa dan banyak perkebunan kelapa sawit dan cenderung panas. Kalau di musim-musim tertentu kayak Lebaran atau musim liburan panjang, beberapa titik macet. Kalau buat yang buru-buru mau menghemat waktu, ambil lintas timur. Itu lintas timur itu Lampung, Palembang, Jambi, Riau, Pekanbaru, Medan, Aceh. Buat sahabat road trip Indonesia yang belum pernah melintas ke Sumatera, itu pilihan-pilihannya. Nah, kemudian itu lintas timur. Kemudian ada lagi lintas tengah. Nah, lintas tengah ini dia dari Lampung, ada Muara Enim, Tanjung Enim, Lahat, Tebing Tinggi, terus sampai ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara sampai Aceh juga. Nah, ini sekarang jarang dilewati orang karena katanya sih kabarnya kita juga nggak terlalu update ya untuk lintas tengah ini. Katanya banyak jalan rusak dan di beberapa titik jalan lintas ini digunakan untuk angkutan batu bara, terutama di daerah Lahat. Kalau nggak salah ada beberapa informasi dari teman-teman sering kena macet kalau di daerah Lahat. Kenapa? Karena banyak truk-truk batu bara menggunakan jalur lintas tengah ini. Dan yang ketiga, yang paling umum juga ada yang namanya lintas barat Sumatera. Ini melalui pesisir barat tuh, mulai dari Lampung, Bengkulu, Padang, terus nanti ke Sibolga, terus Tapak Tuan sampai ke Aceh. Ini pemandangan paling bagus ya menurut kita. Ini boleh dibilang jalur favoritnya Bang Den sama Kak Beda. Udah beberapa kali juga kita sampaikan. Dan itu jalurnya sepi. Sekarang jalannya juga mulus, lebar. Pemandangan indah, yaitu pemandangan Samudra Hindia sebelah kiri kalau kita dari arah Jakarta, dan pegunungan Bukit Barisan ada di sebelah kanan. Itu kombinasi yang bagus dan
kalau kita punya waktu cukup, karena ini agak memutar ya. Mutar. Agak Ya, lama memang jadi- kalau kita lewat lintas barat ya. Ya kalau spare waktunya banyak mendingan Ya, lewat sini. kalau kita nggak terburu-buru, rekomendasinya sih memang lewat lintas barat. Karena banyak pantai-pantai indah yang kita bisa mampir Oh ya. iya, biru-birunya. Di Kruwi, Tanjung Setia, Pantai Mandiri, di Kaur, Bengkulu, terus semuanya bagus-bagus, banyak spot-spot pantai yang bisa kita Berhenti buat ngopi-ngopi. Berhenti buat ngopi-ngopi. Tapi walaupun jalur ini sepi, ini paling aman kalau menurut kita ya. Untuk itu sayang kita mau ngucapin terima kasih deh buat semua yang telah mendukung, support perjalanan road trip Indonesia ini. Perjalanan ini memang bukan perjalanan biasa Sendiri, ya sayang ya, ya. betul. Ini Di perjalanan. atas pegunungan Bukit Barisan, pokoknya nanti kita akan Perjalanan. ajak penonton road trip Indonesia, semua sahabat road trip Indonesia akan kita ajak untuk mengintip pelosok-pelosok pedalaman-pedalaman yang ada di atas pegunungan Bukit Barisan yang kita sendiri pun belum pernah selama belum ini. pernah, ya. Rindu itu bernama Aceh. Satu dekade road trip Indonesia. Satu dekade road trip Indonesia, Napak Tilas to Aceh. Ya. Salam sayang.